pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi gerak dasar pencak silat. Sebelumnya Pak Malik pernah memberikan tugas ya di LKS. Silahkan teman-teman buka LKS-nya ya. Dibuka di halaman 22 ya, dibuka di halaman 22. Sebelumnya dulu Pak Malik pernah memberi tugas di uji kompetensi 2 dan di situ sudah ada materi pencak silat. Pada kesempatan kali ini Pak Malik akan memberikan materi pencak silat ke gerak dasar pencak silat, lebih jelasnya sekaligus praktek. Jadi nanti teman-teman biar tahu gerak dasar pencak silat seperti apa sih dan bisa melihat langsung prakteknya seperti apa. Nah, untuk itu silakan teman-teman menyimak video ini sekaligus membuka LKS-nya ya, biar tahu di LKS itu cuma ada variasi gerak dasar kuda-kuda tengah dan kuda-kuda samping. Kemudian kuda-kuda depan, belakang, silang, depan, belakang, dan variasi gerak dasar langkah geser, angkat, dan lompat. Hanya itu saja yang materinya. Nah, di sini Pak Malik akan menambah. Jadi gerak dasar pencak silat. Maaf kameranya agak kabur ya. Ya, ini gerak dasar pencak silat. Di sini Pak Malik akan menambah. Yang pertama sama seperti di LKS ya. Yang pertama itu kuda ya. Kuda. Kurang jelas ya? Oke, Pak Malik ulangi, tak hapus. Kita perbesar lagi ya fontnya. Kuda. Jelas ya? Yang pertama gerak dasar pencak silat itu ada kuda. Oke, mohon maaf. Ini sebenarnya bukan gerak dasar, Malik salah ya. Mohon maaf. Yang benar adalah teknik dasar ya. Yang benar adalah teknik dasar pencak silat. Yang pertama ada kuda-kuda. Yang kedua ada sikap pasang. Kelihatan apa enggak ya teman-teman? Kamera fokus. Jelas ya? Sikap pasang. Oke, fontnya kita besarkan lagi. Ini mohon maaf ya jika videonya kadang ngeblur, kadang enggak, karena kita terkendala melalui virtual. Jadi ya seperti ini. Pak Malik besarkan lagi fontnya. Sikap pasang. Jelas ya? Sikap pasang. Yang kedua ada apa setelah itu? Ya. Namanya teknik langkah. Jelas ya teman-teman ya? Yang keempat apa lagi? Ya, ada namanya pukulan. Kemudian apa lagi? Yang kelima ada tendangan. Yang keenam apa? Ya, ada namanya teknik jatuhan. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini Pak Malik ingin membahas teknik dasar pencak silat. Di antaranya ada 1 kuda-kuda, 2 sikap pasang, 3 teknik langkah, 4 pukulan, 5
tendangan, dan 6 jatuhan. Oh, ada satu lagi, 7. Kelihatan ya di kamera ya. Ini namanya elakan. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, baik. Untuk kuda-kuda itu ada macamnya, banyak sekali. Bisa dilihat di LKS ya. Ada depan, ada kuda-kuda belakang, ada kuda-kuda samping. Kemudian sikap pasang, teman-teman pasti tahu ya, sikap pasang itu sikap siap awalan ketika melakukan serangan ataupun bertahan. Itu namanya sikap pasang. Biasanya gerakan bentuk tangannya seperti ini. Ya, ini menutupi tubuh supaya ketika bertanding tubuh itu tertutupi oleh tangan sehingga musuh tidak mudah menyerang kita. Apabila serangan terkena tangan itu tidak poin, tapi kalau kena tubuh masuk poin. Kemudian ada langkah. Nah, si teman-teman tahu ya, di video kemarin teman-teman bisa melihat masing-masing sudut, ada sudut merah dan sudut biru. Ketika akan bertanding mereka itu menggunakan langkah, tidak boleh berlari ya, harus menggunakan langkah. Mungkin kalau yang tidak tahu dikiranya itu menari, padahal itu bukan menari ya, itu namanya kembangan atau pola langkah. Jadi tangannya gerak-gerak gini, ini yang nggak tahu dikira nari. Ini bukan nari ya, ini namanya kembangan atau main pola langkah. Yang keempat ada pukulan. Nah, kemarin di video teman-teman sudah melihat ya, banyak sekali jenis pukulan. Ada pukulan jab, ada yang pukulan pakai tangan kanan tapi dari belakang, ada yang ya macam-macam pukulannya ya. Kemudian ada yang kelima, tendangan. Kemarin teman-teman sudah melihat ya, ada macam-macam tendangan. Ada tendangan depan, itu kakinya lurus, set. Ada tendangan sabit dari samping, ada tendangan T atau di tapak suci itu namanya tendangan harimau. Yang ikut tapak suci pasti tahu ya. Kemudian ada teknik jatuhan. Nah, oh ya di sini lupa, ini tak kasih ya. Di tendangan ada tendangan depan, tendangan samping, kemudian tendangan T ya, tendangan T. Nah, di jatuhan itu juga ada macam-macam. Ada 3 teknik jatuhan, ada 4, mohon maaf, ada 4 ya. Ini didengerin baik-baik. Yang pertama itu jatuhan menggunakan bantingan. Yang kedua, jatuhan menggunakan sapuan. Yang ketiga, jatuhan menggunakan guntingan. Yang keempat, jatuhan menggunakan gamparan. Jadi di video kemarin ada ya, yang main pola langkah kemudian kakinya seperti dijegal, itu namanya gamparan. Kemarin ada teman-teman yang menjawab, mengirim ke Pak Malik, itu kata-katanya di menit sekian sudut merah menjegal. Nah, itu bukan menjegal ya, tapi gamparan ya. Oke, di teknik jatuhan ada 4 sudah ya. Yang terakhir ke-7 itu ada namanya teknik elakan ya. Elakan itu hampir sama seperti tangkisan. Mana yang tangkisan ya? Oh, ternyata tangkisan belum Pak Malik tulis. Jadi sekalian ya, elakan 8 berarti tambah 1 tangkisan. Ya, tangkisan ya. Nah, elakan itu hampir seperti tangkisan. Ini kok malah miring. Ya, elakan itu hampir seperti tangkisan, cuma bedanya nanti ada hindaran. Jadi tangkis sekalian tubuhnya ikut gerak. Nah, ya,
menangkis sekalian ikut tubuhnya bergerak. Kalau menangkis itu kan cuma begini, set set set. Nah, kalau elakan itu kita menangkis tapi tubuhnya ikut bergerak, set. Nah, ketika mau ditampar cewek, set. Ya, kalau menangkis kan cuma gini, set. Ini mau ditampar, ya nggak jadi. Tapi kalau elakan tubuhnya ikut gerak. Nah, kayak gitu ya, paham ya? Jangan diketawain ya kalau Pak Malik mempraktekkan. Oke, Pak Malik ulang lagi. Di teknik dasar pencak silat, hari ini kita mempelajari 8 teknik. Sebenarnya ada banyak. Ada lagi satu teknik itu yang dulu memang ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Yaitu namanya teknik kuncian. Kalau pencak silat pada zaman dahulu itu memang kuncian itu ada, tapi karena berkembangnya sistem dari pertandingan pencak silat, akhirnya teknik kuncian itu sudah dihapuskan. Jadi kemarin ada teman-teman yang mengirim tugas, setelah mengamati video ada yang menuliskan di menit sekian sudut merah melakukan teknik kuncian, dan Pak Malik tidak memberi nilai 100, yaitu karena Pak Malik ingin memberitahukan kepada kalian bahwa itu bukan teknik kuncian, dan teknik kuncian sudah tidak diperbolehkan atau sudah tidak digunakan. Baik, Pak Malik ulangi teknik dasar pencak silat. Yang pertama kuda-kuda. Ada kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang belakang, kuda-kuda silang depan. Kemudian, tapi di sini yang Pak Malik garis bawahi ada 3 ya, teman-teman harus hafal. Yang kedua ada sikap pasang, ya, sikap awal ketika akan memulai pertandingan dan ketika akan menyerang ataupun bertahan harus menggunakan sikap pasang. Yang ketiga ada langkah, teknik langkah. Yang keempat ada teknik pukulan. Yang kelima ada tendangan. Yang keenam teknik jatuhan. Teknik jatuhan itu ada 4. Yang pertama bantingan, yang kedua sapuan, yang ketiga guntingan, dan yang keempat gamparan. Ya, atau teman-teman kemarin ada yang bilang jegal, itu bukan jegal ya, tapi gamparan. Yang ketujuh ada elakan. Elakan itu menangkis sambil tubuh ikut menghindari serangan. Dan yang kedelapan ada tangkisan. Baik, untuk hari ini kita hanya mempelajari materi ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk tugasnya, silakan teman-teman mencatat kembali materi yang sudah Pak Malik tuliskan ini dan yang sudah Pak Malik sampaikan. Kemudian ditambahi dengan macam-macamnya tadi, seperti kuda-kuda, ada kuda-kuda depan, kuda-kuda samping, kuda-kuda belakang, kemudian tendangan depan, samping, tengah, dan akan mendapatkan nilai lebih baik apabila teman-teman bisa menambahkan teknik dasar pencak silat. Silahkan nanti mencari sendiri, sebenarnya masih ada lagi, cuman kalau Pak Malik tuliskan semua, Pak Malik takut nanti kalian belum siap untuk menerima semua materi tersebut atau belum siap untuk memahami teknik dasar pencak silat tersebut. Karena yang menjadi dasar dan pokoknya yang harus teman-teman ketahui hanya ada 8 ini ya. Itu saja. Nanti silakan teman-teman menuliskan kembali, kemudian difoto. Setelah difoto dikirimkan ke WA Pak Malik atau mungkin dikirimkan ke via Google Classroom ya. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas ya, itu penting karena banyak yang tidak memberikan itu sehingga Pak Malik bingung dan nanti jadinya ketika memasukkan nilai banyak yang terlewat. Jadi belum Pak Malik masukkan karena Pak Malik nggak tahu itu milik siapa. Kan yang nge-WA itu orang tua bukan teman-teman langsung ya. Seperti itu ya. Jadi itu saja tugasnya. Kemudian mohon maaf apabila tulisan Pak Malik jelek. Ya maklum karena Pak Malik, ya teman-teman tahu sendirilah, Pak Malik ketika mengajar itu pasti praktek, belum pernah teori seperti ini. Jadi harap dimaklumi. Cukup sekian dari Pak Malik. Setelah ini akan ada video praktek dari teknik dasar yang ada di sini. Buatan Pak Malik sendiri, silahkan ditonton.
dan dipahami sampai akhir. Nanti jika ada yang bingung silahkan bertanya ke Pak Malik. Cukup sekian ya, hanya itu dari Pak Malik. Terima kasih. Tetap semangat. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.